Permisal kalam yang berbahagia, berbicara masalah parenting itu tidak mudah. Mudah secara teori tapi dilaksanakan itu tidak semudah seperti yang kita baca di teori. Artinya apa? Kalau kita pengen menjadi orang tua yang didengarkan oleh anak-anak kita, cukupi kebutuhan mereka. Berikan nafkah yang terbaik. Maksudnya apa dalam di sini? Kalau seandainya diperbolehkan, maka harus diberikan perhatian khusus anak perempuan. Anak perempuan harus mendapat perhatian khusus pada orang tuanya. Sebab mendidik anak perempuan tidak seperti mendidik anak laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah ma'ba'd. Baik, pemirsa El Kalam dimanapun kalian semua berada, yang semoga selalu dalam naungan Allah SWT. Tasikit, Masya Allah, kafal hal Ustaz? Alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah, sabahal khair. Sobahun nur. Tapi Ustaz, ini banyak sekali Ustaz pertanyaan yang masuk ke redaksi El Kalam nih Ustaz. Ini ada satu pertanyaan yang menurut saya ini butuh tanggapan, Zat. Assalamualaikum, Zat. Ini nih, gimana nih caranya nasehatin anak cewek sudah 20 tahunan yang sering pulang malam. Ini kan fenomena zaman anak sekarang nih, Zat. Kayak gini gimana, Zat? Zat? Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah. Terima kasih atas partisipasi pemirsa Al Kalam di dalam melayangkan pertanyaan ke redaksi. Pertanyaannya bagaimana menasihati anak perempuan yang sering pulang malam. Pemirsa Al Kalam yang berbahagia, berbicara masalah parenting itu tidak mudah. Mudah secara teori tapi dilaksanakan itu tidak semudah seperti yang kita baca di teori. Kalau seandainya bukan pertolongan Allah, kita nggak punya kemampuan untuk mendidik anak-anak kita. Tapi jelas Al-Quran dan Sunnah memberikan taujihat kepada para orang tua. Masya Allah. Ya, memberikan memberikan nasihat untuk bagaimana kita menjadi orang tua yang baik atas anak-anak kita. Misalnya wa ala mauludillahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan atas seorang ayah wajib baginya memberikan rezeki atas rezeki anak dan istrinya. Artinya apa? Kalau kita pengen menjadi orang tua yang didengarkan oleh anak-anak kita, cukupi kebutuhan mereka. Berikan nafkah yang terbaik. Berikan pendidikan yang terbaik. Karena ada nafkah, ada rezeki, maka kita akan berikan terbaik buat anak-anak kita. Ya, ini adalah satu proses, satu sebab yang bisa kita tempuh. Menjadi bapak yang baik yang memberikan kecukupan nafkah kepada anak-anak. Fa insya Allah, kalau kita mencukupi kebutuhan mereka, mereka akan menghormati kita. Ini bagian dari sebab yang kita ambil ya. Yang kedua, misalnya, kata Rasul, lau fadoltu alal auladi lau jaza an ufaddilu baina auladi la fadoltu mura'atan ala rajuli. Au kama qala sallallahu. Kalau seandainya aku boleh memilah-milih anak, boleh mengunggulkan satu dengan yang lain anak-anakku, maka niscaya aku akan utamakan anak perempuan daripada anak laki-laki. Masya Allah. Tapi karena nggak boleh bersikap adil, orang tua harus bersikap adil pada anak perempuan, anak-anaknya. Maksudnya apa dalam di sini? Kalau seandainya diperbolehkan, maka harus diberikan perhatian khusus anak perempuan. Anak perempuan harus mendapat perhatian khusus pada orang tuanya. Sebab mendidik anak perempuan tidak seperti mendidik anak laki-laki. Ya. Masya Allah. Dan ini maaf, kalau ada anak perempuan, ini maaf kata. Kalau seorang bapak gagal membangun komunikasi dengan anak perempuan, maka anak perempuan ini pasti mudah dibawa oleh laki-laki. Terus ini Zat Afan, Zat, mungkin dibahas pertama sebabnya dulu kali ya. Kenapa anak perempuan nggak suka keluar Ini saya akan malam? bicara. Oh, Masya Allah. Bahwa
anak perempuan itu harus memiliki kedekatan emosional dengan bapaknya. Oh. Anak laki-laki harus punya kedekatan emosional dengan ibunya. Sebab kegagalan seorang ayah berkomunikasi dengan anak perempuan, ya, maka itu akan menjadikan masalah banyak atas anak perempuan. Sebagai kasus misalnya ada sebuah broken dalam rumah tangga. Kebetulan anak-anak perempuan ini tidak ada kecenderungan dekat kepada bapak atau ibu. Mesti dia mudah dipengaruhi laki-laki lain. Oh. Sebab seorang anak perempuan yang dekat dengan bapak, dia kalau melakukan sesuatu akan berpikir ulang. Dan dia akan merasa, kenapa saya cari perhatian pada laki-laki lain? Bapaknya sudah cukup. Ya. Ayah saya sebagai idola, ayah saya sebagai orang yang melindungi saya cukup dengan bapak saya. Nah, atas tidak kedekatan inilah akhirnya anak perempuan itu mencari pelampiasan untuk bagaimana dia punya mengikuti circle-nya. Ya kalau circle-nya baik, circle-nya orang ngaji, pulang malam karena ngaji, oke aja. Tapi kalau pulang malam karena ngafe, karena ngedugem, repot ini. Karena pada dasarnya anak perempuan ini juga butuh circle. Nah, circle ini kalau dia baik, maka akan bawa kebaikan, kalau tidak yang bahaya. Ini resistensi terhadap anak perempuan seperti itu. Walaupun anak laki-laki juga sama, tapi perempuan lebih sensitif. Kalau dinikahkan di usia segitu itu cocok nggak, Ustaz? Jangan. Menikah itu tidak main-main. Menikah itu butuh kematangan mental. Ya, kalau nikah muda itu janda muda juga banyak. Ya, dan repot. Jadi nikah itu mental. Jadi kita harus siapkan dulu mental anak, kita siapkan. Ya, kalau dia perempuan ya dia disiapkan untuk menjadi seorang ibu yang baik, seorang istri yang baik. Kalau dia laki-laki ya mapan. Sekarang kalau usia muda kita nikahkan dia nggak punya pekerjaan, terus ngempani anaknya dari mana? Ya, anak istrinya dari mana? Nanti ribut dengan istrinya. Seorang wanita, ya sehari 2 hari nggak megang uang, is oke. Kalau sebulan 2 bulan ya, sepertinya pilih pisah lah daripada bertahan. Karena cinta harus dirawat katanya gitu. Dan merawatnya dengan uang. Jadi saya cenderung lebih ke pendekatan personal, khususnya seorang bapak pada anak perempuan. Kalau perlu bapaknya ikut nongkrong, Sof. Kamu kemana, nak? Saya nongkrong sama teman-teman ngopi. Boleh nggak ayah ikut? Nanti ayah yang bayar nanti. Jadi nggak dikekang ini orang tuanya ini ya? Enggak. Ya kita anak muda hidup di dunianya lah. Kita nggak usah, bapakmu dulu nggak pernah ngopi kok, nggak pernah nongkrong. Nggak boleh kayak gitu. Al-awladu abna'u zaman. Anak itu pada zaman dia. Zamannya sekarang ngopi, maksud kita larang ngopi, ya biar. Kalau perlu kita ngopinya dengan anak-anak. Misalnya nobar, nonton bareng bioskop misalnya. Bahasanya apa? Nomed ya. Ikut aja orang tuanya, nggak apa-apa. Kita bisa mengarahkan. Istilah parenting yang tepat sekarang itu apa? Mendampingi. Tidak melarang, mendampingi. Anak main game, anak main HP, dampingi. Maksudnya bapaknya ikut main game, nggak gitu. Ya didampingi aja, nanti jangan lama-lama anak ya. Saya butuh ngobrol sama kamu. Ya, gitu. Kalau ngeliat zamannya, kayak zaman dulu itu kan ini Sat ya. Kalau seorang ustadz, seorang kiai makan di warung itu kan aib. Kalau zaman sekarang, zaman sekarang nggak masalah. Baik, pemirsa El Kalam, kurang lebih itu ya. Jadi sekali lagi bukan pengekangan yang disampaikan Ustaz Zikir tadi itu, tapi pendampingan sehingga semua kontrol masih ada di orang tua. Itu pertama. Kedua, yang sangat penting adalah bagi para ayah sana yang punya anak gadis, begitu anak perempuan, itu Mbok Yao menyempatkan waktu, jangan hanya ngejar materi untuk ngurusin perutnya aja, tapi ruh anaknya juga, bangun kedekatan. Akan lebih indah ketika dia lebih dekat ke bapaknya daripada dekat ke laki-laki lain. Wallahu ta'ala. Yang ketiga, doa. Yang ketiga, doa, Masya Allah. Penting. Berarti ada ta'aluk billah, Sat ya. Kita harus ada keterikatan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi begitu pemirsa El Kalam, wabillahi taufik
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.